pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam nama Yesus. Saya mengucap syukur pada pagi hari ini kita semua boleh berkumpul di dalam jam doa pagi dan juga merenungkan firman Tuhan yang akan selalu menjadi sumber ataupun pokok dari kehidupan kita sehari-hari. Jadi pada pagi hari ini judul dari renungan yang akan saya bawakan adalah yang berhubungan dengan kemerdekaan yang barusan kita rayakan bersama, yaitu suatu kalimat tanya, sudah merdekakah saya? Itu diambil dari pembacaan firman Tuhan yang mendasarinya, yaitu dari Yohanes 8 ayat 31 sampai 36. Jadi pada pagi hari ini kita akan memulai renungan pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Engkau Tuhan yang selalu memanggil kami, selalu mengingatkan kami untuk boleh bersekutu, boleh mendengarkan firman-Mu, sehingga kehidupan kami boleh tertata dengan baik karena Engkau sendiri yang memimpin kami. Terima kasih buat kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan, dan ajar kami terus untuk boleh taat kepada pemerintah dan juga boleh mengisi kemerdekaan dengan apa yang boleh kami lakukan terhadap Engkau juga Tuhan, untuk memuliakan nama Engkau. Terima kasih kalau Engkau telah memberkati bangsa ini dengan berkat yang sungguh besar, menjaga, melindungi kami dari mara bahaya, celaka, juga orang jahat dan juga sakit penyakit. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah hanya Engkau saja yang boleh memimpin renungan pagi hari ini. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya Tuhan, amin. Ya, pembacaan firman Tuhan yang mendasari pada pagi hari ini diambil dari Yohanes 8. Judul dari perikopnya adalah kebenaran yang memerdekakan. Akan saya bacakan mulai dari ayat 30 sampai 36. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Beberapa hari yang lalu, kita seluruh bangsa Indonesia bersukacita merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-79. Kita bebas, bangsa kita bebas dari penjajahan yang sangat panjang, yaitu 350 tahun. Berubah status dari budak atau dari hamba atau dari bangsa yang dijajah menjadi bangsa yang merdeka, berdaulat dan dihormati bangsa-bangsa lain, dan berdiri dengan berani menatap hari depan yang penuh harapan. Dalam kesempatan ini kami juga akan mengucapkan terima kasih buat para pahlawan yang telah merelakan masa mudanya, bahkan nyawanya, untuk merebut kemerdekaan dari penjajah. Firman Tuhan yang kita tadi sudah renungkan atau baca bersama-sama dari Yohanes 8 berbicara tentang kebebasan sejati yang hanya bisa kita dapatkan di dalam Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus juga Dia adalah Sang Penebus. Ada beberapa hal penting yang kita akan belajar bersama
merenungkannya, bahkan melakukannya dengan pertolongan Roh Tuhan yang Maha Kasih. Jadi yang pertama yang kita tadi ambil dari ayat 31, yang pertama yang penting kita pelajari adalah ayat 31 tadi berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi itu adalah pernyataan Tuhan, sekaligus merupakan syarat yang ditujukan kepada orang percaya. Tuhan Yesus sendirilah yang menawarkan undangan pribadi untuk mengikuti jejaknya dengan belajar taat. Sungguh pernyataan yang sangat penting kita renungkan, bahwa pemuritan adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan atau kemerdekaan. Tadi Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Seorang murid tentu akan belajar tinggal dekat dengan gurunya dan melakukan seperti yang gurunya lakukan. Saya ambil contoh satu saja mengenai tentang pergi beribadah. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh, di dalam Alkitab ada tertulis bahwa sejak dini dia sudah menguduskan hari Sabat. Kalau nggak salah usianya mulai dari 12 tahun dia sudah setia mendatangi bait Allah dan beribadah bersama-sama dengan keluarganya. Memang sebenarnya contoh itu sendiri sudah membuktikan bahwa beribadah harus dimulai dari usia yang sangat dini, supaya timbul iman yang sedemikian kuat mengakar, yang akan kita bawa sampai kita berusia dewasa. Karena survei membuktikan bahwa sedemikian sulit untuk bisa melakukan ibadah di hari Minggu dengan berbagai dalih ataupun alasan. Mungkin mereka harus bekerja di hari Minggu, sulit bangun pagi, kemudian ini udah waktunya untuk saya istirahat karena selama 6 hari saya bekerja, capek, atau mungkin nggak ada ongkos dan lain sebagainya. Banyak sekali dalih yang bisa kita dengar bagi orang-orang yang tidak bisa ataupun keberatan untuk datang di hari Minggu. Kalau kita melihat di dalam ruang ibadah pun banyak sekali masih banyak yang pikirannya itu bercabang, tidak mendengarkan firman atau sibuk sendiri dengan berbagai kegiatan berhubungan dengan sosial media dan lain-lain. Jadi benar kata Paulus yang ditulis dalam Roma 7 ayat 19. Paulus berkata, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi kadang-kadang ada perbedaan antara keinginan kita dan perbuatan kita. Mengapa demikian? Jawabnya terdapat di ayat 20 lanjutan dari Roma 7 ayat 19 tadi. Ditulisnya seperti ini. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Jadi itulah sebabnya kenapa kita merasa sangat sulit menuruti ataupun taat kepada apa yang difirmankan Tuhan.
yang tadi kita bahas bersama, yaitu tentang beribadah. Kemudian yang kedua itu kebebasan atau kemerdekaan dan hamba. Di ayat 26 tadi dikatakan bahwa jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi hanya Tuhan Yesus sendiri, Dialah anak Allah yang hidup, yang berkuasa membebaskan mereka yang percaya kepadanya. Hanya melalui hidup di dalam Kristuslah yang memungkinkan seseorang untuk bebas atau merdeka dari belenggu dosa. Jadi kerinduan kita yang telah lahir baru adalah memberikan seluruh anggota tubuh kita sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadanya. Tetapi apa yang terjadi? Kadang semakin serius kita ingin melakukannya, kita melihat perbuatan kita tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan perilaku kita sepertinya tidak layak dipersembahkan kepada Tuhan, Raja Pencipta langit dan bumi, alam semesta dengan segala isinya. Kalau kita boleh jujur, di ruang ibadah ada yang begitu sibuk share YouTube ataupun menyapa si A, si B, ataupun mengucapkan ulang tahun atau mendoakan siapa, seperti itu. Sementara yang saya selalu mendengar adalah di awal ibadah selalu diingatkan bahwa ibadah adalah satu rangkaian dari pertama kali kita duduk sampai terakhir selesai, fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan kadang ada peringatan juga untuk mematikan handphone. Tetapi ternyata survei membuktikan apa yang terjadi kadang jauh dari hal yang diharapkan oleh worship leader ataupun pendeta yang menyambut kita. Jadi pertanyaan saya, sudah merdekakah saya dari belenggu dosa? Sudah bisakah saya taat untuk firman Tuhan yang disampaikan? Saya pernah waktu itu menghadap kepada ibu presiden waktu itu, masih Pak Soeharto, jadi Ibu Tien Soeharto. Itu ketika anak saya mendapatkan juara Grand Prize winner. Nah, di situ kita menghadap belum menghadap Tuhan, baru menghadap pemimpin. Itu saja sudah banyak sekali peraturan-peraturan yang ditetapkan. Harus datang tepat waktu, harus masuk melewati detektor, kemudian harus pakai baju yang sopan, yang rapi, kemudian tidak boleh membawa HP dan lain-lain, dan tidak boleh berbicara sendiri, seperti itu. Jadi semua udah diindoktrinasi oleh yang membawa kami semua, sponsornya, ketika kita akan berangkat menuju ke istana. Itu sedikit gambaran. Ketika kita menghadap seorang pemimpin pun sudah seperti itu. Dan ketika kita berhadapan ataupun menghadap sowan ataupun juga menghadap kepada Raja Pencipta langit dan bumi, kita boleh bertanya sama diri kita sendiri, sudahkah kita layak, berlaku layak di hadapan Dia? Ataukah kita masih menyambi-nyambi melakukan hal yang lain yang tidak ada hubungannya dengan peribadatan? Jadi ketika kita teringat kepada perkataan Paulus tadi, dia katakan itu sebelum bertobat ya, meskipun dia sendiri juga orang yang pintar, dia orang yang belajar, orang yang pintar dalam hal akademik, tetapi
dia melakukan hal yang menyenangkan Tuhan seperti dia beribadah dan lain-lain, tapi menurut egonya sendiri, dan dia tidak bergantung kepada kasih karunia Kristus. Dia terbelenggu hukum dosa yang ada dalam anggota tubuhnya. Dan Roma 7 ayat 24 tadi pengakuan jujur Paulus. Dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Dan ayat 25 dia menjawabnya sendiri, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia mengakui bahwa yang bisa melepaskan dia dari tubuh yang punya natur dosa tadi cuma Yesus Kristus saja. Jadi demikianlah tantangan ataupun pertanyaan yang harus kita jawab secara pribadi. Sudah merdekakah saya? Sebagai penutup, saya mendengarkan waktu ada perayaan 17 Agustus di ibu kota negara. Kemudian ada sesi berdoa dari Menteri Agama yang baru, yaitu Menteri Yakut kalau nggak salah namanya, Menteri Yakut Khalil Kemas. Dia mendoakan para pemimpin Indonesia agar diberi hikmat, agar mengucap syukur kepada kemerdekaan yang telah kita raih. Jangan membuat kita sampai dijajah oleh nafsu dan kedengkian. Saya sangat menghargai doa itu. Sepertinya hampir sama dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, bahwa tubuh kita kadang-kadang masih dijajah, pikiran kita masih dijajah. Dan dia Pak Menteri Agama tadi menyadari akan adanya penjajah yang tidak kelihatan. Beliau belum kenal Yesus mungkin, tapi dia dipakai Tuhan untuk menyadarkan kita semua yang percaya Tuhan Yesus bahwa kita memang harus seperti Rasul Paulus, ya, dia berkata bahwa aku melatih tubuhku, menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri lupa. Itu satu tantangan yang besar buat kita orang yang sudah percaya. Biarlah perenungan pada pagi hari ini boleh menjadikan kita lebih mengenal Tuhan yang kita sembah, dan kita boleh melatih tubuh kita, pikiran kita untuk boleh menyembah Dia dalam kebenaran. Selamat menikmati perpindahan status dari hamba menjadi anak Allah. Selamat bersukacita menerima kemerdekaan dan puasa dosa melalui Yesus Sang Penebus. Tuhan Yesus memberkati. Amin.